Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah yang gelap gulita menuju peradaban hidup yang modern, yang terang benderang, yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang taat dan berhak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya, Eria Yunanda Frastika, akan menyampaikan ceramah dengan judul Sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah tabah, tahan dalam menghadapi berbagai cobaan, baik itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cobaan yang berasal dari manusia. Sabar bukan berarti diam saja, tidak mengusahakan jalan keluar atas penderitaannya. Itu orang yang malas, betul? Sabar harus kita lakukan setelah berusaha. Kalau usaha yang kita lakukan gagal, atau dalam berusaha kita mendapat cobaan, kita harus menahannya dengan penuh kesabaran dan lapang dada. Tetapi usaha yang kita lakukan harus tetap dijalankan, karena derita tersebut merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ya soleh dan solihah, ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam, beliau dicaci maki, beliau disakiti, beliau menerima berbagai rintangan dari Bani Quraisy. Bahkan pernah beliau dilempari batu ketika beliau sedang berjalan, dan beliau dilempari kotoran ketika beliau sedang melakukan sholat. Tetapi segala penderitaan tersebut ia lakukan dengan penuh kesabaran dan lapang dada. Hatinya tetap bersih, dadanya tetap lapang, ia tetap teguh dan tetap berusaha menyebarkan agama Islam. Usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang penuh, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Lihat, Islam telah tersebar dan diterima bukan hanya oleh Bani Arab, melainkan diterima dan tersebar oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Subhanallah. Hadirin ya soleh dan solihah, setiap usaha yang kita lakukan harus kita sertai dengan kesabaran. Banyak cita-cita yang tidak tercapai hanya karena mereka kurang sabar. Dalam usaha yang kita lakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh lapang dada, maka insya Allah akan menghendaki cita-cita kita. Allah akan menghendaki segala keinginan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Hadirin ya soleh dan solehah, orang yang sabar adalah mereka yang tahan dalam menahan derita tersebut. Ia tetap sabar dan lapang dada, karena ia yakin bahwa Allah akan menolongnya.
Keteguhan dan lapang dada akan membukakan jalan kepada keridhaan Allah. Oleh karena itu, marilah saudaraku, marilah kita menetapkan hati, mengusahakan diri untuk selalu bersikap sabar, tabah, lapang dada dalam menghadapi berbagai cobaan, agar kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirinnya soleh dan solihah, cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, keliru, hilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwafi'i ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi